Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Dosa Kita dan Kesucian Tuhan. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Imamat 21 ayat 23. Pada renungan malam seiman minggu ini kita akan lihat apa artinya memiliki kehidupan yang terbuka tanpa adanya suatu rahasia di hadapan Tuhan. Kita mengetahui bahwa Allah Bapa kita penuh dengan kasih dan kekudusan. Namun karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka terjadilah satu tragedi dalam kehidupan manusia di mana dosa bertentangan dengan kasih dan kesucian Allah. Sementara Tuhan mempunyai kerinduan agar ada hubungan yang sempurna antara manusia dan penciptanya, akan tetapi dosa itu tidak memungkinkan hal tersebut. Allah yang suci tidak akan mengizinkan manusia bersekutu dengannya, oleh karena dosa telah memisahkan manusia daripadanya. Begitu besar kesucian Allah kita dan begitu besar dan dalamnya dosa kita, sehingga diperlukan adanya tabir antara kita dengan Bapa di surga. Tabir merupakan satu pemisah antara Tuhan dan manusia. Dalam Keluaran 26 ayat 31 sampai dengan 33 mengatakan, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Hanya satu orang saja yang dipilih untuk menghadap ke hadirat Allah sebagai wakil Israel sekali dalam 1 tahun, yaitu pada hari perdamaian. Orang itu masuk ke tempat yang maha suci melalui tabir tersebut. Begitu besarnya kesucian Tuhan dan dosa kita, sehingga bila seseorang masuk ke dalam bilik yang maha kudus itu, maka kuasa kesucian Allah dapat membunuhnya. Di dalam Imamat 16 ayat 2, Tuhan memerintahkan kepada Musa sebagai berikut. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Nah, agar kita dapat menghargai kuasa pengorbanan Yesus, maka kita harus mengakui status kita sebagai manusia berdosa dan sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita semua harus mati. Tanpa pengorbanannya, kita tidak dapat berhadapan dengan kesucian Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita ingat senantiasa kebesaran kasih-Nya yang memungkinkan kita untuk dapat berhadapan dengan kehadiran Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.